Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tono Musidam Sekaring Bono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Cak Monyong dalam Wedar Aksara Jawa. Kebetulan saya ada di Malang sambil lalu mengadakan kegiatan Jatim Art Forum di Jalan Soekarno-Hatta. Saya ingin menyampaikan tentang pembahasan aksara Jawa dalam memahami nilai hidup yang sempurna. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan bahas tentang aksara wa wujud hono tan keno kiniro. Wujude hono tan keno kiniro. Kemampuan manusia sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan sangat luas. Kemampuan manusia sangat terbatas, namun kuasa Tuhan sangat luas. Nah, saya akan bercerita kemarin ketemu dengan saudara-saudara saya wartawan di Malang. Kebetulan, bukan kebetulan, memang saudara saya ini 3 orang memeluk agama Nasrani. Nah, dalam diskusi kami, saya menjelaskan bahwa tujuan dari kehidupan wujud hono tan keno kiniro ini, kemampuan manusia yang sangat terbatas tapi kuasa Tuhan yang sangat luas. Saya sampaikan tujuan kita adalah memanusiakan manusia agar sekali lagi agar manusia menjadi adil dan beradab. Karena sesungguhnya manusia ketika dia tidak mengenal tentang kemanusiaannya itu sendiri, maka dia menjadi biadab. Biadab kepada siapa sebenarnya? Yang pertama adalah biadab kepada orang yang menolong dalam kehidupan sehari-hari. Manusia ini di dalam manunggaling rasa, menungso manunggaling rasa. Nek wong iki sing kerja. Nah, sesungguhnya manusia yang tidak memahami sifat kemanusiaannya, karena sudah disampaikan oleh Gusti itu dalam aksara Jawa bahwa kemampuanmu sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan sangat luas. Nah, karena dia hanya punya keinginan saja, maka dia tidak boleh melebihi dari batas kemampuannya. Serahkan semuanya kepada orang yang membantu. Tapi ketika orang ini sudah ngantuk, ya tidur. Tidak boleh manusia memaksakan dia ketika sudah badannya lelah, maka dia harus melakukan upaya-upaya untuk istirahat. Seperti saya pagi ini, setelah istirahat, saya mandi. Kebutuhan tubuh saya untuk segar, lalu merasakan kenikmatan adanya air, adanya kehidupan, adanya kuasa yang luas. Kita bisa melihat air, melihat kayu, melihat tembok, melihat udara, dan melihat semuanya. Merasakan udara ini sungguh luar biasa nikmatnya. Wujuhono dan keno kiniro adalah menunjukkan bahwa batas dari kehidupan manusia itu sendiri memiliki ruang yang sangat terbatas. Tidak bisa manusia melampaui dari kuasa Tuhan itu sendiri. Maka esok kita akan melihat bahwa peristiwa yang ada di luar negeri sedang berperang ini belum tentu, walaupun dia berjuang atas nama keinginan, atas perintah kelembagaan pemerintahnya, di dalam hukum ketetapan dia belum tentu bisa kembali ke alam ketuhanan. Bisa saja motivasinya dia dalam melakukan itu bukan untuk kemanusiaan, agar manusia yang memahami. Namun sebenarnya pada aspek-aspek kita melihat kehidupan kita ini melebihi dari ruang batas. Maka saya menyampaikan wujud hono tan keno kiniro, mengenal keterbatasan manusia, tapi Tuhan yang maha luas adalah menyambungkan prinsip-prinsip dasar pada kehidupan kita untuk mengenali nilai hidup yang sempurna. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara.
dalam menjelaskan pada nilai-nilai hidup yang sesungguhnya perlu untuk mengerti bahwa kita sedang berhadap-hadapan dengan kuasa Tuhan yang sangat luas. Kuasa ning Gusti sing maha luas untuk menunjukkan Allah yang maha luar biasa. Nah, bagaimana? Ya, seperti alam ini. Kenapa kuasa Tuhan yang lebih luas? Matahari terbit siapa? Namun itu pun menjadi hal yang kecil bagi Tuhan dalam untuk memutar ini secara sistematis. Namun ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita membawa bulan badan kita, membawa matahari cahaya kita ini kepada nilai-nilai yang baik, bukan kepada nilai-nilai yang buruk. Jika kita membawa kepada nilai-nilai yang baik, maka sesungguhnya kita sudah menuju kepada nilai kebaikan itu. Mari pemirsa Cahaya Batin pahami bahwa sesungguhnya manusia yang ada di dalam diri kita, Gusti yang membimbing kita dalam keseharian, ya, badan yang selalu menyelamatkan kita dalam menuju keinginan-keinginan. Mari kita agungkan badan ini, karena tanpa badan kita tidak melihat apa-apa, tanpa badan kita tidak mendengar apa-apa. Semoga informasi ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan kita akan selalu bertemu dalam rangkaian memahami cahaya batin agar kita ketemu dengan jalan kesempurnaan. Muga-muga tansah pinaringan teguh rahayu, teguh yono selamat kersaning Gusti, dan mau kita selalu berkhidmat kepada mengagungkan badan kita, menunjukkan kemuliaan Gusti dengan mengagungkan badan kita, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, agar kita tidak terpapar dogma yang buruk, yang menakutkan, yang sesungguhnya Gusti tidak akan pernah menyakiti, menghancurkan ciptaannya jika sang yang diciptakan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.